Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa sebuah kapal yang tenggelam lebih dari 100 tahun lalu itu ceritanya masih nempel banget di ingatan kita? April 1912, sebuah keajaiban teknologi memulai pelayaran perdananya, malah berakhir jadi salah satu bencana paling ikonik. Hari ini, kita bakal selami lebih dalam kisah nyata Titanic buat cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Di balik tragedi ini, ada satu kalimat yang sering banget dikutip. Konon, ini diucapkan sama salah satu orang dari perusahaan pembuatnya. Kalimat ini, kalau dipikir-pikir lagi, wah, ironisnya dapat banget ya. Dan ini seolah jadi inti dari kesombongan yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita bisa ngikutin ceritanya dengan runut, kita akan bagi jadi 4 bagian. Kita mulai dari kemegahan kapalnya, terus kita selidiki kesalahan-kesalahan fatalnya, lihat momen-momen bencananya, dan terakhir, kita coba renungkan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini. Kita masuk ke bagian pertama, kapal yang tak terkalahkan. Nah, untuk bisa benar-benar ngerasain skala tragedinya, kita harus paham dulu segimana luar biasanya Titanic pada masanya. Ini bukan sekedar kapal biasa loh, ini simbol puncak pencapaian manusia saat itu. Coba deh bayangin, panjangnya aja mencapai 269 meter. Itu kira-kira sama kayak 3 lapangan bola yang dijejerin. Jadi ya, Titanic ini benar-benar raksasa yang lagi jalan-jalan di lautan. Beratnya lebih dari 46.000 ton. Ukuran dan beratnya yang luar biasa ini bukan cuma angka, tapi ini yang bikin citranya makin kuat. Seolah-olah dia ini benteng terapung yang nggak mungkin bisa dikalahin sama kekuatan alam manapun. Tapi bukan cuma ukurannya aja yang bikin melongo. Begitu masuk ke dalamnya, Titanic ini udah kayak istana terapung. Buat penumpang kelas 1, fasilitasnya itu wah, kemewahan total yang belum pernah ada sebelumnya. Dekorasinya super mewah, fasilitasnya juga lengkap banget. Jadi poin utamanya tuh ini, Titanic itu lebih dari sekedar kapal. Dia adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa manusia di awal abad ke-20 itu udah berhasil menaklukkan alam. Nah, keyakinan inilah yang jadi pondasi dari tragedi yang bakal terjadi selanjutnya. Tapi, di balik semua kemegahan ini, ternyata benih-benih bencana itu udah ditanam. Yuk, kita pindah ke bagian kedua dan lihat gimana serangkaian kesalahan fatal dari manusia justru mengarahkan keajaiban teknologi ini ke takdirnya yang kelam. Coba deh, lihat perbandingan ini. Kapal ini bisa bawa lebih dari 2.200 orang, tapi sekocinya cuma cukup buat sekitar setengahnya. Loh, kok bisa? Inilah cacat desain paling fatal yang tersembunyi di balik semua kemewahan tadi. Tanggal 14 April 1912, pas hari tabrakannya, kapal ini tuh nerima 6 kali peringatan soal adanya gunung es di jalur mereka. 6 kali loh, tapi ya gitu, semuanya diabaikan. Slide ini nunjukin betapa tragisnya rentetan kesalahan ini. Jadi, ada ambisi buat mecahin rekor kecepatan, makanya peringatan soal es sengaja diabaikan. Ironisnya, laut yang super tenang justru bikin gunung es jadi makin susah kelihatan. Semua faktor ini saling nyambung dan akhirnya nuntun Titanic langsung ke tabrakan. Dan inilah yang membawa kita ke momen tabrakan itu. Momen di mana mitos kapal yang katanya nggak bisa tenggelam itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lihat deh betapa cepat semuanya terjadi. Kurang dari 3 jam. Dalam waktu sesingkat itu, kapal terbesar di dunia hilang di telan lautan. Dan yang bikin makin tragis, karena banyak yang nggak percaya kapal ini bakal tenggelam, skoci-skoci pertama yang diluncurin itu isinya banyak yang kosong. Nah, kalau dari sisi teknis, ini nih penyebabnya. Titanic itu dirancang buat tetap ngapung kalaupun 4 kompartemennya kebanjiran. Tapi, gunung es itu merobek dan bikin 5 kompartemen kebanjiran. Cuma selisih 1 kompartemen doang. 1 kompartemen yang jadi vonis mati buat sang raksasa. Tapi di tengah semua kepanikan itu, ada kisah tentang ketenangan yang luar biasa. Para musisi dari orkestra kapal terus mainin musik buat nenangin para penumpang. Sebuah tindakan keberanian yang jadi salah satu simbol paling mengharukan dari malam itu. Tragedinya emang udah berakhir. Tapi dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Di bagian terakhir ini, yuk kita renungin warisan dan pertanyaan-pertanyaan abadi yang ditinggalin Titanic buat kita semua. Angka-angka ini bukan cuma statistik ya. Ini adalah skala kehilangan nyawa manusia yang luar biasa. Dari lebih dari 2.200 orang di kapal, lebih dari 1.500 jiwa melayang. Mayoritas dari mereka nggak pernah kembali lagi ke daratan. Dan ini adalah detail yang bikin merinding. Kematian buat sebagian besar korban itu datangnya perlahan, di dalam air yang suhunya sedingin es. Bukan karena tenggelam, tapi karena tubuh mereka udah nggak kuat lagi nahan suhu ekstrim di Samudra Atlantik Utara.
Kapal yang dibilang nggak bisa tenggelam, malah karam di pelayaran perdananya. Ini benar-benar bikin kita mikir kan? Jadi pertanyaan terakhir dari kisah Titanic ini sebenarnya buat kita semua. Apakah ini sebuah pelajaran keras dari alam? Sebuah pengingat bahwa sebesar apapun pencapaian kita, kesombongan itu bisa membutakan kita dari bahaya yang nyata? Sebuah pertanyaan yang rasanya masih relevan banget sampai hari ini.